tantang dia. Kalau dia benar-benar Tuhan, katakan, benarkah engkau Tuhan? Jika engkau berkata dia nabi, benarkah engkau nabi? Tantang dia, berperkara dengan dia. Dia sanggup kok menyatakan dirinya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, lihat itu. Diberkatilah kiranya hamba Tuhan, Pastor Andi, yang berdoa dalam nama Yesus, mujizat demi mujizat terjadi. Dan itu harus dinyatakan sebelum dunia ini dilenyapkan. Karena di akhir zaman ini akan banyak orang berbondong-bondong dan percaya kepada Yesus. Membuat keputusan dalam dirinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku dalam pribadiku. Tetapi juga orang-orang yang ragu-ragu akan juga ragu-ragu. Karena di dalam firman Tuhan tertulis jelas, orang kudus biarlah dia semakin kudus, orang benar biarlah dia semakin benar, tapi orang jahat biarlah dia juga semakin jahat. Orang yang ragu-ragu juga akan semakin ragu-ragu. Bukan orang yang ragu-ragu justru mencari kebenaran sebenarnya, kebenarannya. Sebenarnya orang yang berpikir normal dan ragu-ragu akan berpikir demikian. Benarkah kira-kira Tuhan ini? Benarkah kira-kira Yesus ini Tuhan? Kalau begitu saya coba dulu cari informasi. Itulah orang ragu-ragu. Itulah orang ragu-ragu. Jika sebuah jembatan, misalnya jembatan dari seberang sini ke seberang ini, di bawahnya ada sungai, orang dari seberang sini mau menyeberang ke sana, seberang sana, ada jembatan yang harus diseberangi. Jika orang ini ragu-ragu, dia tidak akan pernah menyeberang. Lalu apa yang harus diperbuat orang yang ragu-ragu, yang mau menyeberang ke sana? Sebenarnya pertama, minta tolong kepada orang lain. Bertanya kepada orang lain. Apakah bapak-bapak atau pemuda-pemuda yang bisa dijumpai? Pak, apakah pernah ada orang yang melewati jalan ini? Mungkin orang-orang di sekitar akan berkata, ya ada, tapi aku ragu melewatinya. Iya, tapi sudah ada lewat Pak dari situ. Kenapa kau ragu? Ya karena aku belum pernah melewatinya. Ya wajar. Wajar. Jadi dia butuh pertolongan, butuh informasi, butuh dukungan untuk meyakinkan dia akan kekuatan jembatan ini. Begitu ada orang meyakinkan dia akan kekuatan jembatan tersebut, maka dia akan berubah dari keraguan-raguan menjadi yakin dan berani menjalaninya. Maka dia sampai di seberang. Lalu dari siapakah orang tersebut akan minta pertolongan? Minta bantuan. Harus orang yang pernah melihat. Dan orang di sekitar ini, di sekitar jembatan ini, yang pernah melihat orang melalui jembatan tersebut dan sampai di seberang. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang bisa menjelaskan kepada saudara tentang ketuhanan Yesus? Yang pertama adalah murid-murid Yesus yang ada tertulis di dalam Alkitab ini.
Itu yang pertama. Jadi bagaimana caranya? Cari informasi dari dalam Alkitab ini. Cari dari dalam. Baca. Lalu dari siapa lagi? Orang di seberang ini tadi, dari siapa lagi? Orang-orang tinggal di sekitarnya. Siapa yang tinggal di sekitarnya? Siapa yang ada di sekitar oleh Yesus Kristus? Hamba-hambanya. Hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil. Hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil Tuhan. Bukan hamba-hamba Tuhan yang memperhambakan diri kepada Tuhan. Oke, jadi bedakan. Bedakan, ini contoh saja. Ini seseorang dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan. Dan kalau dia dipanggil Tuhan, pasti menjadi hamba Tuhan. Tuannya adalah Tuhan sendiri. Dia takluk, tunduk kepada Tuannya. Dan apa yang disuruh oleh Tuannya dikerjakannya. Dikerjakannya. Yang kedua, orang yang memperhambakan diri kepada Tuannya. Jadi ini bukan yang dipanggil. Ini adalah orang yang memperhambakan diri kepada Tuannya. Memperhambakan diri kepada Kristus, Yesus. Disebut juga hamba Tuhan. Tapi dalam kehidupannya sehari-hari, perhatikan baik-baik, dalam kehidupannya sehari-hari, belum tentu ini taat kepada Tuannya. Belum tentu ini tunduk kepada Tuannya. Belum tentu. Belum tentu ini 100% melakukan apa yang disuruh oleh Tuannya. Karena dia yang memperhambakan diri kepada Tuannya. Jadi yang pertama tadi, ini bukan memperhambakan diri, dipanggil. Dipanggil menjadi hamba Tuhan. Siapa contoh? Murid-murid Yesus. Siapa lagi? Rasul Paulus. Itu jelas dipanggil. Jelas dipanggil. Saat ini apakah banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan? Banyak, sangat banyak. Ada yang dipanggil tadinya seorang manajer di perusahaan, lalu mungkin hidupnya tidak baik, aut-autan, dan hidup di dalam glamor kehidupan ini. Akhirnya Tuhan izinkan dia sakit, dan setelah sakit berobat kemana-mana nggak sembuh. Lalu waktu dia berserah diri kepada Tuhan dan ada orang mendoakan dia, didoakan dan dia sembuh, dan dia punya hati dan punya janji, Tuhan, jika aku sembuh, aku akan menjadi hamba-Mu. Maka orang-orang seperti ini orang yang dipanggil Tuhan lewat sakit penyakit. Ada lagi banyak dipanggil dari masalah-masalah rumah tangga dan lain-lain. Dan orang-orang seperti ini umumnya setelah jadi hamba Tuhan baru masuk sekolah teologi, belajar sekolah teologi.
Kalau yang lain yang memperhambakan diri kepada Tuhan, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang memanggil dia. Banyak contohnya, banyak. Jadi Bapak Ibu yang saudara yang kekasih, bukti-bukti autentik dari kemanusiaan Yesus dan ketuhanan Yesus saya sudah jabarkan tadi. Masih sedikit, tapi kiranya pelajaran-pelajaran ini dapat membantu Bapak Ibu Saudara kekasih dimanapun berada untuk tidak bimbang, tidak ragu akan ketuhanan Yesus. Mari bersama-sama kita terus selidiki firman Tuhan. Cukuplah Alkitab ini menjadi dasar untuk kita pelajari, hingga sampai kita mendapatkan bukti autentik kekristenan, bukti autentik Kristus sebagai Tuhan. Jika itu sudah kita dapatkan, maka kepercayaan kita semakin teguh, tidak ragu lagi dan tidak bimbang lagi. Bapak Ibu yang kekasih, terima kasih buat firman Tuhan yang telah Ku sampaikan, dan terima kasih buat waktunya, perhatiannya, dan kiranya firman ini menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya berdoa supaya dimanapun Anda berada, siapapun saudara yang mendengar dan mau membaca firman Tuhan ini, semakin dikuatkan dan semakin memahami ketuhanan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Salam damai sejahtera. Kristus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin.